Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suprihatin dengan NIM 18620, Prodi PG PAUD Regular Plus, semester 4, mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Kali ini saya akan membawakan video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini untuk tugas UTS semester 4. Seorang manusia tidak diciptakan langsung menjadi dewasa. Ia mengalami berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Sejak masa konsepsi hingga masa kelahiran yang dilanjutkan perkembangan pada masa bayi, anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik secara eksternal dan internal. Perkembangan secara eksternal meliputi tangan, kaki, badan yang semakin membesar, melebar, memanjang, atau semakin tinggi. Sedangkan perkembangan secara internal ditandai dengan makin matangnya sistem saraf dan jaringan sel-sel yang makin kompleks, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fungsi hormon, kelenjar, maupun keterampilan motoriknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama, sifat dasar genetik. Faktor ini merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri anak dan merupakan sifat bawaan dari orang tua anak. Faktor ini ditandai dengan beberapa kemiripan fisik dan gerak tubuh anak dengan salah satu anggota keluarganya. Yang kedua, kondisi pralahir ibu. Ketika anak berada dalam kandungan, pertumbuhan fisiknya sangat tergantung pada suplai gizi yang diperolehnya dari ibunya. Jika kondisi fisik seorang ibu yang sedang mengandung terganggu karena kurangnya gizi, maka anak yang dikandungnya pun akan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan faktor internal atau faktor di luar diri anak. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif pada anak dapat menghambat perkembangan motorik anak, di mana anak kurang mendapatkan keleluasaan dalam gerak dan melakukan latihan-latihan. Yang keempat yaitu kesehatan gizi. Kesehatan dan gizi anak sangat berpengaruh terhadap optimalisasi perkembangan motorik anak. Mengingat bahwa anak berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan bertambah volume fungsi tubuh anak. Dalam pertumbuhan fisik motorik yang pesat ini, anak membutuhkan gizi yang cukup untuk membentuk sel-sel tubuh dan jaringan tubuhnya yang baru. IQ, kecerdasan intelektual, turut mempengaruhi perkembangan motorik anak. Kecerdasan intelektual yang ditandai dengan tinggi rendahnya skor IQ secara tidak langsung membuktikan tingkat perkembangan otak anak, dan perkembangan otak anak sangat mempengaruhi kemampuan gerakan yang dapat dilakukan oleh anak. Mengingat bahwa salah satu fungsi bagian otak adalah mengatur dan mengendalikan gerakan yang dilakukan anak. Yang keenam, adanya stimulasi, dorongan, dan kesempatan. Perkembangan motorik anak sangat tergantung pada seberapa banyak stimulasi dan dorongan yang diberikan. Hal ini disebabkan karena otot-otot anak, baik otot halus maupun kasar, belum mencapai kematangan. Gerakan otot yang dilakukan anak masih sangat kasar. Dengan latihan-latihan yang cukup akan membantu anak untuk mengendalikan gerakan ototnya sehingga mencapai kondisi motorik yang ditandainya dengan gerakan yang lancar dan luas. Yang ketujuh yaitu pola asuh. Ada 3 pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter cenderung tidak memberikan kebebasan pada anak, di mana anak dianggap sebagai robot yang harus taat pada semua aturan dan perintah yang diberikan. Sedangkan pola asuh permisif sangat berlawanan dengan otoriter, yaitu orang tua cenderung akan memberikan kebebasan tanpa batas pada anak dan cenderung membiarkan anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan orang tua. Pola asuh yang terbaik adalah demokratis, di mana orang tua akan memberikan kebebasan yang terarah, artinya orang tua
memberikan arahan, bimbingan, dan stimulasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi anak dapat diberdayakan atau jadi orang tua berusaha memberdayakan anak. Yang kedelapan yaitu cacat fisik. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh anak akan mempengaruhi kemampuan gerak anak. Kecacatan ini akan menghambat kelancaran dan keluasan anak dalam bergerak. Contoh sederhana, seorang anak yang mengalami cacat tunanetra cenderung terlihat kaku dan tidak luas dalam bergerak. Dodge 2002.220 menyatakan bahwa pencapaian kemampuan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia prasekolah merupakan tujuan dari pengembangan fisik anak. Proses perkembangan motorik mengikuti suatu pola umum yang terdiri dari 3 ranah utama. Yang pertama, satu perkembangan dari otot kasar menuju otot kecil. Yang kedua, pertumbuhan dari kepala ke jari kaki, disebut dengan perkembangan cephalocaudal. Yang ketiga yaitu perkembangan dari sumbu tubuh menuju keluar, yang disebut dengan perkembangan proximodisal. Dev 1970 memperjelas dengan mengklasifikasikan domain psikomotorik ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu imitation atau peniruan. Yang kedua yaitu manipulation atau penggunaan konsep. Yang ketiga yaitu precision atau ketelitian. Yang keempat yaitu articulation atau perangkaian. Yang kelima yaitu naturalization atau kewajaran atau pengalamiahan. Tugas-tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh individu dalam suatu periode perkembangan tertentu. Biasanya, tugas-tugas tersebut merupakan kecakapan-kecakapan dan pola-pola tingkah laku tertentu yang merupakan harapan dari suatu masyarakat dalam kebudayaan tertentu. Tugas-tugas perkembangan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan yang kadang-kadang berubah. Kegagalan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan akan mengakibatkan timbulnya perasaan tidak bahagia dan mempersulit pelaksanaan tugas-tugas perkembangan periode selanjutnya. Sedangkan kegagalan akan membawa ketidakbahagiaan individu dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas selanjutnya. Demikianlah video pembelajaran tentang faktor-faktor perkembangan fisik motorik anak usia dini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.